Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan memberikan informasi tentang cara pengolahan nasi aking. Nah, ini suasana di kandang umbaran di Catur Unggas ya. Ini nunggu pakan ya teman-teman. Jadi kita akan memberikan tips cara aman untuk pengolahan nasi aking. Jadi yang terbaru dari Catur Unggas, dan kita akan update untuk pendapatan nasi aking. Kemarin kita dapat lagi dari ibu-ibu atau langganan dari Catur Unggas, kira-kira nanti dapat berapa kilo, selalu saya update, dan kita akan lihat untuk pengolahan terbarunya. Oke, sebelum kita lihat, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Nah, ini suaranya berisik sekali nih teman-teman, itu angsanya. Oke, langsung saja kita lihat untuk pengolahannya ya teman-teman. Kita udah ada di tempat stok pakan. Nah, ini kita dapat segini teman-teman. Kemarin kita dapat 26 kilo, lumayan ya, 26 kilo. Ini stok yang lama, segini banyaknya. Ini bekatul. Ini bekatul nih teman-teman. Iya. Nah, ini bekatul, dan kualitas dari nasi akingnya juga bagus teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, ini nasi akingnya dari rumahan, bagus ya. Kita perjelas lagi. Nah, seperti ini teman-teman, ini kualitas nasi aking yang bagus. Dan ada juga yang ada jamurnya, itu udah saya olah ya. Nah, seperti ini juga, nih bagus juga. Jadi ini beda, ini kan kecil, ini beda orang lagi. Oke, pengolahannya seperti apa, langsung kita lihat dulu teman-teman. Oke, kita udah nyampe ya. Ini untuk nasi aking yang Catur Unggas olah, yaitu dengan cara baru, dimana kemarin yang mengikuti video Catur Unggas terus itu pastinya tahu untuk pengolahan nasi aking di Catur Unggas awalnya adalah direndam aja. Nah, sekarang ini saya informasikan untuk cara aman, paling aman ya, untuk pengolahan nasi aking ke unggas atau entok teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan keuntungannya apa untuk pengolahannya seperti ini, karena kemarin cuma direndam aja. Nah, gini ya, ini untuk pemberian mentahannya itu cuma 2 liter. 2 liter itu 2 tempat sosis so nice. Biasanya 3 liter ya. Untuk perendaman itu cuma kita dapat 1 ember kecil. Nah, ini cuma 2 liter. Itu keuntungannya adalah dia lebih ngembang. Dia lebih ngembang dibandingkan direndam. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman itu kasih air. Nah, untuk jarak air dan nasi aking ke permukaan airnya itu ya sekitar 1 jari segini ya. Nah, setelah itu teman-teman rebus. Merebusnya harus sampai mendidih teman-teman ya. Nah, kalau sudah mendidih itu langsung dimatikan aja untuk apinya, nggak perlu lama-lama, yang penting mendidih ya teman-teman. Nah, setelah mendidih itu
teman-teman diamkan minimal 1 jam. Itu nanti akan penuh kayak gini, alias tidak akan tersisa untuk airnya. Jadi awal perebusan mendidih itu masih ada ininya ya, masih ada airnya, tapi kalau udah didiamkan jadi ngembang seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini kan ada hitam-hitamnya ya, ada yang hitam-hitam seperti ini adalah jamurnya ya, kualitas nasi aking yang kurang bagus, ada jamurnya. Nah, sebelum kita rebus itu kan udah kita cuci dulu, memang harus dicuci dulu teman-teman sampai bersih dengan air mengalir, baru direbus. Nah, setelah direbus seperti ini nanti harus dicuci lagi dengan pakai air mengalir sampai bersih. Jadi yang hitam-hitam ini teman-teman remasin, nanti akan terbawa air sampai putih ya, sampai putih. Nah, itu nanti lebih aman. Kenapa kok direbus? Banyak keuntungannya. Satu, dia lebih ngembang, lebih banyak, walaupun memang nutrisinya sama. Kedua, untuk perebusan itu lebih aman, mematikan bakteri. Jadi ternyata untuk nasi aking ini kan teman-teman, logikanya nasi aking itu terbuat dari nasi yang memang sudah basi, nasi basi yang dikeringkan oleh pemiliknya. Jadi nasi basi tidak ada ceritanya kalau nasi udah basi dicuci dulu baru dijemur. Jadi kalau ibu-ibu itu nasi basi langsung dijemur ya, tidak dicuci dulu, jadi langsung dijemur. Otomatis untuk bakteri dari pembusukan nasi itu masih nempel di nasinya. Loh, itu kan udah dikeringkan Mbak, otomatis untuk bakterinya udah terkena panas, udah mati. Belum tentu bisa mati semua. Kenapa saya katakan belum bisa mati semua? Karena untuk tekstur dari nasi aking itu bermacam-macam. Ada yang gumpalan-gumpalan. Nah, seperti ini. Ini gumpalan dan ada jamurnya. Nah, ini kalau kita remas kayak gini kan lunak, langsung lunak ya. Nah, ketika direbus itu air yang mendidih itu lebih bisa meresap ke gumpalan nasi aking dibandingkan dengan sinar matahari. Nah, sinar matahari itu apakah bisa menembus gumpalan dari nasi? Otomatis jawabannya tidak ya, walaupun bisa kering sampai dalam ya. Otomatis ada juga yang kurang kering, untuk penjemurannya itu bisa menjadikan bakteri itu masih di dalam, masih hidup, apalagi kalau kita rendam ya. Ini antisipasi. Terus bakteri apa saja yang berbahaya ya, otomatis teman-teman harus tahu. Untuk bakteri dari berbahaya itu banyak sekali, dari E. coli juga seperti itu ya. Jadi selain habitatnya atau tempatnya, makanannya harus diutamakan, karena memang entok itu juga makhluk hidup ya, dimana memang harus dijaga untuk kebersihan dari pakannya, dari minumnya, dan juga dari tempat atau habitatnya. Otomatis akan menghasilkan ternak-ternak yang sehat dan berkualitas gitu ya. Jadi harus digarisbawahi, tidak hanya ngembang aja. Jadi banyak sekali ternyata keuntungannya kalau sudah direbus kayak gini. Dan ini baunya teman-teman udah beda. Yang direbus sama yang direndam itu udah beda. Ini basinya udah hilang ya. Kalau kualitas nasi aking yang kurang bagus itu malah kalau direbus itu malah jadi air semua ya, jadi air semua. Jadi utamakan keamanan dan keuntungan, dua-duanya sama-sama penting ya. Jadi itu saja, nanti kita akan skip dan kita akhiri dulu untuk informasi ini. Langsung kita racik aja, kita skip, nanti kita akan lihat untuk pemberian pakan di kandang ya.
Oke, langsung kita ke kandang teman-teman. Oke, kita masuk di kandang sekat, karena di kandang umbaran itu berisik teman-teman. Dan ini udah habis untuk pakannya, tapi di sini masih ada, saya sisakan sedikit untuk kita infokan. Nah, seperti ini. Dan untuk entoknya pun suka ya teman-teman ya. Jadi untuk pakan yang aman, saya rekomendasikan untuk teman-teman tuh lebih aman diberikan ke entok. Jadi pakannya itu memang harus diperhatikan, jangan asal memberi, nanti takutnya kalau udah terkena gejala-gejala seperti E. coli atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh bakteri itu susah banget untuk penyembuhannya ya. Dan memang harus diperhatikan untuk pakan-pakan. Dan setiap kali catur unggas mendapatkan pakan baru atau membuat pakan baru, inovasi baru, itu saya rilis ke teman-teman. Bukan bermaksud untuk menggurui atau bermaksud apa, tapi di sini memberikan yang terbaik, share ilmu kita agar teman-teman, terutama untuk pemula, itu lebih tahu dan memahami. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.